Oke bunda-bunda, balik lagi dengan aku Renia dan masih dengan narasumber aku Mbak Ria, ahli gizi. Kita masih tetap akan membahas tentang diet di masa kehamilan. Lanjut aja langsung ya Bun ya. Nah Mbak Ria, pertanyaan aku berikutnya nih Mbak di segmen kita yang terakhir ini. Untuk seorang ibu yang hamil di setiap trimester ada 3 ya Mbak ya? Pertama, kedua, ketiga. Itu kenaikan berat badannya yang normal berapa sih Mbak, di angka ideal berapa sih? Kalau ibunya sebelum hamil mempunyai BMI yang normal, itu sekitar 11 sampai 16 kilo total kehamilan. Oke. Dan biasanya kenaikan berat badan itu terjadi pada usia kehamilan 20 minggu ke atas, Hmm. yang paling banyak-banyaknya. Mm, 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 Tapi kalau ibunya tadinya BMI-nya rendah di bawah 18,5, mm. itu 12 sampai 18 kilo. Oh gitu. Kalau ibunya obesitas di atas 30 BMI-nya, itu kenaikannya sekitar 5 sampai 9 kilo sepanjang kehamilan. Oh gitu, jadi tergantung juga dari berat badan si ibu sebelum dia hamil gitu ya Mbak ya, normal kenaikan berat badannya itu, Mhm. dan itu biasanya sama dokter dikasih tahu gitu ya Mbak ya? Biasanya dikasih tahu, makanya nggak boleh overfeed, Mbak. Jadi makan untuk 2 orang itu sebaiknya jangan dilakukan, karena takutnya biasanya kenaikan berat badannya banyak yang berlebih sampai 20 kilo, Mm-mm. 25 kilo. Nah ini yang harus dihindari. Oh gitu. Nah selama ini kan banyak banget tuh Mbak ya, bunda-bunda tuh yang nggak ngerti. Ya udah, nafsu makan saat dia hamil ya diikutin aja. Padahal mestinya dia memperhatikan itu tadi yang Mbak Ria mention ya, apa DMA Mbak? BMA? BMI, Body BMI? Mass Index, Body sebelum Mass kehamilan, ya. Index. Oh oke. Nah gitu bunda-bunda. Jadi kenaikan berat badan di setiap per 3 bulan selama masa kehamilan itu bunda tuh harus memperhatikan body mass index-nya bunda di saat sebelum hamil gitu ya Mbak ya. Nah ada Mhm. angkanya sendiri, kalau tadi Mbak Ria bilang kalau BMI-nya 21 ya Mbak? BMI sehat 18,5 Oh sampai 18, 25, 25, itu kenaikan berat badan total kehamilan adalah 11 sampai 11 sampai 16 kilo. 16. Jadi Heeh. totalnya. Mm-mm. Heeh. Kalau berat badannya kurang, BMI-nya di bawah 18,5 sebelum kehamilan, Mm-mm. itu 12 sampai 18 kilo kenaikan berat badannya selama hamil. Kalau ibunya di atas 30 atau obesitas, 5 sampai 9 kilo selama kehamilan. Nah, tuh. Nih, part yang ini nih harus Bunda perhatikan. Jadi kalau lagi hamil, ya udah hamil aja nggak apa-apa, nggak perlu melakukan diet seperti yang tadi Mbak Ria bilang. Nah, Mbak, tapi nih kan ya perempuan hamil itu identik, kalau di Indonesia nih identik dengan ngidam. Saya nggak tahu deh, di luar negeri ada nggak sih Mbak istilah ngidam? Kalau di sini tuh kan kayaknya ngidam, 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 terus biasanya kebudayaan kita tuh diturutin, kalau nggak nanti babynya ngeces, ileran gitu katanya. Ngecesan anaknya. Nah menurut kalau dari sisinya Mbak Ria sebagai ahli gizi, bunda yang merasa ngidam terus ingin ngemil di masa hamil itu sebaiknya diikutin atau enggak Mbak keinginan itu? Kalau di bahasa Inggris ada namanya PICA. Mm-mm. Jadi keinginan untuk makan yang aneh-aneh sebenarnya. Oh Dan ada juga anehnya itu ya? cukup aneh, sampai makan tanah, makan pasir, jilatin cermin, itu ada namanya pika. Dan itu kadang-kadang disebabkan oleh kekurangan mikronutrien. Jadi mikronutrien defisiensi, misalnya zat besi atau seng yang naturally ada di dalam tanah atau di cermin gitu. Jadi memang bahan pembentuknya adalah itu. Jadi kalau ibunya ngidamnya aneh-aneh, itu pasti biasanya ada mikronutrien defisiensi yang nggak ketahuan. Oh gitu. Jadi tubuhnya merasa lapar, tadi kan saya bilang kalau ada mikronutrien defisiensi, biasanya tubuh tuh merasa lapar, pengen makan sesuatu untuk menutupi defisiensinya itu. Oh gitu, jadi inilah penjelasannya ngidam. Kenapa perempuan hamil sering sekali merasa pengen makan sesuatu, berarti karena ada sesuatu di tubuhnya yang belum terpenuhi gitu ya Mbak ya. Jadi dia menginginkan sesuatu itu gitu, yang tadinya nggak umum gitu lah ya biasanya ya, sesuatu yang ya ada aneh. Tapi itu aneh loh Mbak, masa iya sih makan pasir, makan tanah Mbak? Itu ditelan gitu Mbak? Hah?
Ditelan. Iya. Oh my God. Ya ampun, ada-ada aja sih ya. Nah, terus nih Mbak. Aduh, ibu-ibu hamil kok lucu-lucu ya habitnya. Nah, bunda-bunda nih cenderung kalau umpamanya habis melahirkan itu sering sekali terjadi pengeroposan tulang maupun gigi gitu ya Mbak ya. Nah, untuk mencegah itu apa yang harus dilakukan oleh bunda-bunda supaya nggak mudah ompong giginya setelah melahirkan, terus sendi-sendi tulangnya juga oke-oke aja, nggak ada masalah. Nah, sama nanti aku mau tanya soal rambut Mbak ya. Apa sih pengaruhnya memberikan ASI terus rambut rontok? Jadi kalau tulang dan gigi itu kalsium, Mhm, itu yang paling terkenal kalau defisiensi saat kehamilan, mhm, kalsium itu paling terkenal akan diambil dari storage ibu. mhm, Nah, storage ibu itu kalsium adalah di tulang dan gigi. Jadi mhm. kalau ibunya nggak cukup konsumsi kalsium saat kehamilan, itu pasti ibunya yang bakal keropos tulangnya. Oh gitu. Dan bunda tuh boleh ya Mbak ya di masa kehamilan dan sampai dengan saat memberikan ASI eksklusif, kalau memang merasa apa takut nanti kalsiumnya kekurangan kalsium tubuhnya dia boleh ya tambah suplemen kalsium gitu, boleh ya Mbak? Biasanya kalau multivitamin untuk ibu hamil dan menyusui itu ada kalsiumnya, ada omega 3-nya. Jadi udah include ya all in Ada semuanya. Mhm. nggak biasa minum susu, boleh dimulai minum susu. Nggak perlu susu kehamilan, cukup susu yang skim atau non fat, itu udah cukup. Oh Dua gitu. sampai 3 kali sehari. 2 sampai 3 kali sehari. Kalau nggak cukup, boleh pakai suplemen, tapi kalau suplemen ya, kalau suplemen individual lebih baik dikonsultasikan ke dokternya, takutnya bentrok sama vitamin lain yang diberikan ke dokter. Oh gitu. Oke, luar biasa deh sih. Tuh, Bunda banyak banget kan ilmu yang di-share sama Mbak Ria untuk diet bunda-bunda yang lagi hamil. Baik di masa kehamilan maupun nanti setelah melahirkan. Nah, untuk olahraga sendiri Mbak, boleh dilakukan oleh ibu hamil nih di usia kehamilan yang keberapa minggu? Dan amannya olahraga yang bentuknya seperti apa? Kalau tadinya tidak terbiasa berolahraga, sebaiknya sih mulai dengan yang ringan-ringan banget nih, yang low impact, misalnya berenang, yoga, atau jalan kaki ringan. Hmm. Tapi kalau memang tadinya udah terbiasa olahraga, boleh lanjut, tapi harus juga konsultasi ke dokter, takutnya kan kenapa-napa ya perkembangan bayinya terganggu atau tidak, Oke, gitu, oke. Kak. Nah, tadi kan aku mau tanya nih Mbak, lupa. Bunda yang lagi menyusui kenapa identik dengan rambut rontok? Nah, supaya itu nggak terjadi, apa Mbak yang mesti dikonsumsi sama sama Bunda? Atau memang udah lumrah perempuan menyusui terus rambutnya rontok gitu? Kalau dari sudut pandang saya pribadi sih, itu seperti kita kan tubuhnya tuh lagi regenerasi sel, Hmm, seluruh tubuh. mm-mm, Karena habis melahirkan kan, jadi semuanya diganti sel baru. Jadi termasuk rambut, kelihatan banget kalau rambut rontok, diganti yang baru, mm-mm, gitu. Jadi memang kita lagi peremajaan tubuh lah, mm-mm. istilahnya begitu ya. Oh gitu. Jadi, untuk mempercepat pertumbuhan baru, itu vitamin B, vitamin E, supaya rambutnya cepat tumbuh dan berkilau. Eh, oh gitu. Jadi nggak perlu takut berarti ya Mbak ya, dan itu lumrah atau normal gitu dialami sama bunda-bunda yang sedang menyusui gitu ya Mbak Ria ya. Nah, akhirnya di Mhm. ujungnya nih Mbak, last but not least, ada nggak tips-tips yang mau Mbak Ria bagikan untuk bunda-bunda di rumah ketika mereka melakukan diet pada masa kehamilan dan masa menyusui? Kalau kehamilan nggak boleh sama sekali weight loss diet. Kalau waktu menyusui, take it slowly. Kayaknya lebih penting untuk mencukupi istirahat dan Oh. hidrasi daripada memikirkan weight loss diet kalau menurut saya. Karena dengan istirahat yang cukup, sumber hidrasi dan serat yang cukup, otomatis akan turun berat badan. Oke, Mbak Ria. Mbak Ria, terima kasih banyak waktunya dan terima kasih banyak sharing ilmunya untuk bunda-bunda yang nonton program persembahan untuk bunda ini ya, Mbak Ria. Thank you, Mbak. Iya, semoga lain waktu kita bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol langsung ya, Mbak ya. Sehat terus, Mbak Iya, Ria. Thank you. sama-sama.
Bye-bye. Iya bunda-bunda, selesai sudah obrolan saya dengan Mbak Ria tentang diet di masa kehamilan. Banyak sekali loh info yang bermanfaat untuk bunda di obrolan saya dan Mbak Ria kali ini. Semoga apa yang kami sajikan hari ini bermanfaat untuk bunda dan calon baby yang ada di dalam perutnya bunda. Waktunya saya dan tim persembahan untuk bunda undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di episode persembahan untuk bunda yang lainnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Selalu di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Saya dan tim pamit, bye!